Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surgawi yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan saat pemerintah pusat dan tertinggi telah memberikan himbauan untuk rakyatnya di seluruh penjuru negeri. Ketika pemerintah telah memberi himbauan kepada warga negaranya untuk tetap berada di rumah dan tidak melancong atau berpergian yang tidak begitu darurat saat tragedi pandemi wabah masih melanda, apakah kita telah mentaatinya? Ataukah ketika Bapak Presiden telah menghimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di dalam rumah, hal tersebut telah kita realisasikan? Dan serta-merta tak hanya pemerintah, para ulama pun telah memberikan fatwanya. Dalam hal ini di negara kita telah diakomodir oleh MUI. Salah satu poin himbauannya yang berbunyi, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan sholat jamaah 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan aid di masjid atau tempat umum lainnya. Maka ketika pemerintah telah menghimbau dan ulama telah berfatwa, belum cukupkah bagi kita untuk taat dan tetap berada di rumah? Padahal ada pahala yang sangat besar saat kita tetap berada di rumah ketika tengah terjadi musibah wabah. Dan mari kita simak ulasannya dalam video ini hingga tuntas. Namun jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami seputar info dan ilmu agama Islam. Tetap mentaati pemimpin saat terjadi wabah. Berusahalah untuk tetap mentaati apa yang telah dihimbaukan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama dan demi menghindari madorot yang lebih besar. Tentu yang mereka himbaukan adalah hasil perhitungan yang matang dan bukan asal bicara. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tetap taat kepada pemimpin dalam hal bukan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lain. Mati terkena wabah adalah mati syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena at-taun atau wabah, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan para ulama menganggap bahwa tragedi pandemi wabah telah masuk dalam kategori at-taun. Ulama saat ini yang berpendapat demikian adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh, Mufti Am Kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Musin Al-Abad Al-Badr, ulama besar di kota Madinah, serta Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang juga ulama besar di kota Madinah. Pahala mati syahid bagi yang tetap di rumah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku bahwasanya wabah taun itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah taun, dia tinggal di rumahnya, bersabar, dan berharap pahala di sisi Allah. Dia yakin bahwasanya tidak akan menimpanya, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, bahwa konsekuensi mantuk makna eksplisit hadis ini adalah orang yang memiliki sifat yang disebut pada hadis tersebut akan mendapatkan pahala syahid walaupun tidak meninggal dunia. Fathul Bari, juz 10 halaman 194. Dan demikianlah sob,
Semoga kita dapat mentaati apa yang telah dihimbaukan oleh pemerintah, dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini sehingga alur kehidupan bisa berjalan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.